Bacaan dari Kitab Ezra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Refren, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refren, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Refren, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan,
atau menempatkannya di bawah kekirian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di bawah kekirian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada seorang pun sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini kita memperingati orang kudus dari Korea. Satunya seorang imam, satunya diakon, ya. Andreas Kim Tae-gum, imam, Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan. Kematiran mereka dibuktikan kesediaan mereka untuk menyerahkan nyawa. Lambang kematiran itu dihargai oleh gereja dengan warna merah. Menarik di sini keberanian untuk memberi kesaksian sampai menumpahkan darah. Ini senantiasa relevan bagi kita. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan diri kita sebagai murid Kristus. Bagaimana kita melaksanakan itu dalam realitas hidup sehari-hari, pun pula di masa pandemi ini, ya. Anda dan saya punya karunia, talenta, ya. Ya, sebagai orang Kristen, talenta, kegembiraan, sukacita, ya, kesediaan, ya, cepat kaki, ringan tangan, menolong, itu, ya. Banyak yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak kembangkan, ya, bisa hilang. Masa pandemi bisa menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, ya. Atau belajar di rumah, atau di depan layar televisi atau komputer, ya. Tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, masa pandemi juga kesempatan untuk menyatakan diri sebagai murid Kristus, ya, dengan membantu sesama, dengan aktif dalam kegiatan walaupun mungkin sebatas dengan Zoom dan sebagainya. Menarik dalam Injil yang kita dengar hari ini, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur. Popo itu. Tidak ada gunanya. Pelita harus taruh di atas. Wow, ya. Walaupun kecil nyalanya itu, ya. Ini PLN tiba-tiba mati. Wah, tapi ada lilin kecil. Wah. Tapi kan ada nyalanya itu. Walaupun kecil tetapi bernyala. Mungkin Anda juga punya talenta hanya satu, tetapi diwujud nyatakan dalam membantu keluarga, ya, sebagai seorang ayah atau ibu, atau sebagai siswa, anak-anak, kaum muda, membantu orang tua, walaupun kecil tapi nyala. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar, sanggupkah kau menerangi seisi dunia? Sanggup loh. Anda bisa buat sesuatu untuk keluarga Anda, untuk gereja kita, untuk masyarakat. Apapun Anda punya talenta, walaupun hanya satu, jangan dipendam, tapi dikembangkan. Inilah yang kita saksikan kepada para martir ini, ya. Seorang imam, beberapa awam yang ikut ambil bagian dalam penyebaran perluasan kerajaan Allah di Korea. Sekarang ini Korea maju pesat, bukan hanya teknologi, orang Katoliknya juga, imam-imamnya juga banyak, ya. Karena mereka berani memberi kesaksian tentang Kristus kepada dunia. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.